Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tresa Agustian. Dalam acara Bincang-Bincang Sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Dedi Sopandi SPD. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 3 Cikampek, sekaligus sebagai Ketua Panitia PPDB tahun 2021 ya. Oke, gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sedang dilanda pandemi Covid-19. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Oke, Pak Dedi, kebetulan Pak Dedi sudah hadir di sini. Saya ingin bertanya nih ke Pak Dedi tentang kegiatan PPDB yang seperti kita ketahui sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini bagaimana nih PPDB tahun sekarang, Pak? Untuk PPDB tahun sekarang sebetulnya hampir tidak jauh ya Pak. Ya. Dan tahun lalu yang pasti kita harus memenuhi juga dasar hukumnya Pak. Oke. Dasar hukumnya diantaranya seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik. Oh, dasar hukumnya sudah keluar Pak ya dari Ya. Permendikbud Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, model pelaksanaannya kan kalau dulu karena COVID itu dilaksanakan secara daring ya, online ya. Tahun sekarang bagaimana Pak? Tahun sekarang juga bagaimana lihat kondisi dulu Pak. Kondisi Jadi, ya. Seperti tahun lalu pun Mungkin masih online juga ya, Masih atau online. misalkan boleh datang ke sekolah apabila misalkan si calon peserta didik mengalami kesulitan ya barangkali ya. Ya, di sini juga kita akan akan merangkul juga dari calon peserta didik yang ingin daftar ke kita. Jadi kita memang benar-benar mempersiapkan bagaimana si calon peserta didik atau orang tua ini agar lebih nyaman ketika daftar. Oh gitu ya, oke. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pada tahun yang lalu kan kita mengenal beberapa sistem yang dilakukan dalam proses penerimaan seperti jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Nah mungkin bisa disampaikan Pak biar masyarakat lebih paham lagi yang maksud jalur-jalur tersebut apa sih dan syaratnya apa aja misalkan. Yang pertama untuk jalur zonasi ya Pak ya. Ya. Jadi zonasi ini adalah bagi masyarakat yang berada di lingkungan SMA 3 Cikampek yang Sekitar sekolah ya gitu kan ya. yang Nah, domisili situ, Pak. syaratnya apa aja Pak? Yang pertama kartu keluarga Pak. Kartu keluarga ya wajib ya. Kartu keluarganya yang udah lama atau bagaimana gitu? Yang pasti udah lama Pak. Nah kalau misalnya dia baru tinggal di sini Pak ya, minimal dia tuh harus memiliki keterangan yang 1 tahun gitu Pak. Keterangan surat keterangan pernah tinggal domisili mungkin ya. Domisili Pak. Dari RT RW setempat barangkali ya seperti itu. Artinya jangan sampai dia udah tinggal di sini lama tapi belum punya kartu keluarga sehingga tidak bisa sekolah. Tapi boleh ya menggunakan surat keterangan domisili ya seperti itu ya. Oke, nah kalau misalkan jalur afirmasi itu seperti apa Pak jalur afirmasi? Jalur afirmasi itu adalah bagi yang kurang mampu gitu Pak. Kurang mampu ya, termasuk juga kalau nggak salah saya sempat lihat itu yang disabilitas ya gitu ya. Bisa. Artinya yang disabilitas boleh juga sekolah di SMA reguler seperti SMA Negeri 3 Cikampek Boleh. gitu kan ya? Boleh. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, terus bagi yang misalkan orang tuanya yang pindah tugas itu seperti apa? Nah, kalau untuk kan ada sistem perpindahan tugasnya Pak ya. Jadi harus dimiliki surat keterangan dari lembaga-lembaga tersebut yang memang ada keterangan bahwa orang tua tersebut pindah tugasnya gitu. Pindah tugas ya, seperti misalkan Bapak TNI, Ya. Bapak polisi ataupun mungkin yang perusahaan-perusahaan swasta yang memang tugasnya dipindahkan ke daerah-daerah tertentu ya gitu ya, sehingga anaknya masih punya kesempatan hak yang sama untuk sekolah di sekolah negeri ya gitu kan ya. Dan yang terakhir kita juga mengenal yang namanya jalur prestasi. Pak, itu prestasi gimana Pak maksudnya Pak? Jalur prestasi di sini jika memang si anak tersebut memiliki prestasi Pak di bidang akademik ataupun non akademik. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya ya akademik itu dilihat dari nilai rapot. Nilai rapot. Kalau yang non akademik misalkan apa di bidang olahraga atau di bidang bisa, Pak. kesenian gitu bisa ya. Nah itu levelnya tingkat apa tuh kejuaraannya? Level minimal dia kabupaten Pak. Tingkat kabupaten ya, kabupaten provinsi itu
itunya beda nggak nilai prestasinya? Berbeda Pak. Berbeda Jadi, ya. kalau misalnya perorangan itu harus kabupaten, provinsi. Tapi kalau misalnya beregu seperti Pramuka, kemudian PMR dan Persibra itu juga harus disertai surat keterangan dari masing-masing lembaga. Oh, untuk lebih menguatkan Iya, lagi ya menguatkan seperti itu lagi. ya. Nah, itu nanti yang dilihat yang aslinya ya. Aslinya, Pak. Sertifikatnya Iya, ya barangkali ya aslinya. seperti Iya. itu ya. Oke, Pak Dedi, saya kira di sekolah lain pun nggak beda jauh ya sepertinya Tidak ya, beda, karena Pak. kan yang namanya sekolah negeri itu baik SMA, SMK ataupun SLB kan mengacunya ke dasar hukum yang sama ya, Permendikbud yang tadi Pak Dedi sampaikan di awal. Baik Pak Dedi, saya kira cukup jelas nih tentang PPDB. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana proses penerimaan peserta didik baru tahun 2021 khususnya di lingkungan SMA Negeri 3 Cikampek. Ada yang mau disampaikan oleh Pak Dedi barangkali ke masyarakat mengenai PPDB di SMA Negeri 3 Cikampek? Bisa. Untuk masyarakat yang khususnya di sekitar Dawan Timur, Dawan Tengah, kemudian di Cikampek dan Kota Baru, ayo daftar ke SMA Negeri 3 Cikampek. Cara pendaftarannya, insya Allah kami akan mempermudah bagi orang tua ataupun anak-anak sini jika ingin mendaftar. Kemudian, kalaupun memang ada kesulitan, insya Allah kami akan membantu sebagaimana yang telah kami usahakan pada tahun lalu ya Pak ya. Oh iya. Kami akan membantu sampai memang benar-benar anak ini sudah terdaftar di SMA 3. Seperti itu. Oke, karena kan saya sempat lihat membaca bahwa SMA Negeri 3 Cikampek itu punya slogan yang sangat bagus tuh ya. Slogannya itu apa tuh? Kalau nggak salah bukan sekolah negeri biasa Sekolah ya. negeri biasa Pak. Nah, gimana Pak maksudnya Pak? Jadi kami ini ingin bahwa SMA 3 ini berbeda dengan SMA yang lain gitu. Oh, Pak. gitu ya. Kita dari walaupun kita ini masih muda terbilang ya Pak ya. Baru ya, sekolah Masih baru ya Pak, gitu ya. Sekolah Ya. baru, tapi dari segi akademik dan non akademik kita ingin lebih berprestasi gitu Pak. Makanya kita mencetus bahwa SMA 3 Cikampek bukan sekolah negeri biasa. Wis luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Dedi ini atas informasinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat khususnya ya warga-warga sekitar Dawan Tengah, Dawan Timur, Cikampek, Kota Baru yang ingin mendaftar sekolah ke SMA Negeri 3 Cikampek. Ditunggu aja ya barangkali ya. Mudah-mudahan semua putra-putri kita bisa sekolah di sekolah negeri. Itu aja barangkali. Terima kasih Pak Dedi atas kedatangannya. Dan mohon maaf kalau misalkan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Bapak Dedi Supandi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan di SMA Negeri 3 Cikampek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.